Jadi itu perhebat jiwa gotong royong. Ya, kita ini bisa begini bener loh, karena gotong royong loh. Gotong royong loh. Mana sih ya, saya suka lihat gitu. Kipi ya toyo. Rasa kegotong royongan tuh itu tadi bonding loh. Ndelok wong sakit ngono. Mbok ya PDI Perjuangan tuh ya bilang gitu. Itu ada yang sakit gitu. Yuk rame-rame digotong yuk ke rumah sakit gitu. Itu sudah namanya itu ikhlas loh. Jadi kita begitu gampang kok. Nah untuk semangat itu saya ngambilnya kan ada yang namanya api nan tak kunjung padam. Itu sebagai api perjuangan. Karena kalau itu meredup, langsung fisik pun meredup. Nggak ada gairah, nggak ada. Jadi kan harus selalu kita kita rasakan apa saja gitu loh. Nah ini juga penting nih untuk 50 tahun. Jadi genggam tangan persatuan itu kan sila ketiga Pancasila yang menjadi landasan Indonesia, dibangun untuk semua, tidak membeda-bedakan suku, agama, gender, Bhinneka Tunggal Ika. Bung Karno saja di dalam Sarinah tahun 47 itu melambangkan bahwa laki dan perempuan itu seperti burung Garuda terbang tinggi ke angkasa dengan kepakan sayapnya yang akan membawa kita terbang tinggi ke angkasa raya menuju Indonesia Raya. Wah, saya baca itu aja mongkok. Tapi laki dan perempuan. Nah kalau saya lihat, coba bayangkan kalau satu bulunya saja dicabut, maka nggak bisa somplak dia, nggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Kalau nggak percaya, jangan tapi sakit, ambil satu sayap. Jadi sekarang menurut saya, mengapa saya lihat tuh Pak Jokowi secara kuantitatif, kualitatif, kenapa kaum perempuan kita tidak seperti zaman dulu ketika masa perjuangan? Saya sendiri bingung, apa salahnya? Apa salahnya? Padahal saya sendiri kalau mau dijadikan contoh kan ya bisa ya, seperti tadi yang saya bilang itu ya. Tapi ya nggak usah ditepoki saja dong. Banyak kaum perempuan tuh ya seperti saya gitu loh. Seperti tadi yang dibilang sama saya, bahwa kaum perempuan tuh juga harus maju bersama. Ini abad modern. Kita sudah menjadi orang merdeka, kita bisa berbicara sesuai dengan budaya, seni budaya Indonesia. Tapi kenapa yang namanya kaum perempuan sepertinya masih satu dari budayanya itu sepertinya adat dan lain, pendidikan dan lain sebagainya, masih seperti begini. Dia sendiri belum merasa seperti tadi yang saya katakan, harga diri, bahwa dia mempunyai kekuatan yang sama. Saya pernah disuruh wawancara waktu itu oleh Angkatan Laut ketika meluncurkan kapal dulu yang Bung Karno bikin, Dewa Ruci, kalau ndak salah namanya sekarang Bima Suci Pak. Ada lagi yang baru. Jadi waktu itu saya juga diminta untuk mendukung Ratu Kalinyamat menjadi pahlawan nasional. Saya bilang sip, oke, why not. Nah itu saya sampai tanya gini, bapak-bapak, kalau kalian merasa kaum perempuan itu kekuatannya kalah sama kaum laki-laki,
Sorry, udah pernah bapak-bapak dengar ada bapak yang melahirkan? Nah ayo saya tantang, aku bilang bukan akan jadi keajaiban dunia, enak baik kene kon manak terus. Tapi kalau udah anaknya nggak diurus, ayo Pak Muhajir, Menko, tolong. Lo iyalah, heran aku. Ini Bu Retno itu Menlu. Saya nyuwun banget sama Pak Jokowi loh. Saya mau Menlunya kali ini perempuan. Nah, itu Mbak Retno itu. Yo iso kok. Iso. Can speak English kok. Karena banyak kadang iku iso ora ta ya cara Inggris, emangnya kena apa ya kalau boleh nggak usah bahasa Inggris gitu loh. Saya dengar di radio katanya anak Indonesia sekarang, waduh Pak, sudah fasih berbahasa Inggris. Tidak diomongkan apakah dia fasih berbahasa daerah. Katanya yang nomor 1 Jakarta sama mana gitu yo. Ya bukannya nggak boleh, nanti saya dibully Ibu Mega ini kurang pinter. Lah tapi kan dia mestinya tahu juga dong bahasa Indonesia yang fasih, terus bahasa Jawa. Dan saya dengar juga bahasa daerah itu sudah, ya karena BRIN toh, saya mulai dah suruh bongkar-bongkar. Itu bahasa daerah yang sudah punah sudah ada loh Pak. Padahal mestinya menurut saya ini sedang saya aktifkan untuk dicari literaturnya atau segala apa gitu. Nah kenapa? Itu ada Pak Nadiem. Mbok iya selain speak English gitu. Ntar Ibu Mega dibilang norak deh Bu Mega, bahasa Inggrisnya kayak Jowo gitu kan. Kalau ada yang gitu, kalau bahasa Inggris atau bahasa menunjukkan bisa bahasa asing ya nggak apa-apa gitu loh, tapi bahasa daerah tetap dipertahankan lo. Iyalah ya, buktinya saya waktu ke Jawa Tengah, aku Jawa Tengah, untuk Jawa Tengah aku bisa coro Jowo. Coba kalau Jawa Tengah Indonesia melulu gak gatok dah. Piye arepe ngomong saya? Kula menika gitu loh. Kula menika. Terus bingung dhewe aku. Karena ini mesti Jawa yang tinggi apa Jawa yang ngoko. Terus kula menika. Jadi kalau habis malam saya sambil mau tidur tuh bahasa Jawa deh kayak orang gila. Jadi kalau mau mengutarakan apa yang saya inginkan gitu loh kan. Terus bahasa Jawa itu ya orang Jawa lama-lama saya tahu loh, kalau bilang inggih itu pakai nada. Kalau inggih gitu ya kan kayaknya aduh ayu alus gitu, tapi tar dulu ada yang inggih gitu. Tadinya saya nggak ngerti toh, pokoknya inggih, ternyata enggak. Kalau inggih itu beneran, tapi kalau inggih ngapusi. Hai gawat dah. Itu turun ke bawah tahu gak? Ilah kah nggak akan tahu. Iya gitu. Oh bahasa ya iso ngene to ya, aku bilang. Oh padahal halusnya bukan main. Tahunnya ngapusi. Tahu nggak zaman dulu aja yang namanya jadi ratu-ratu tuh banyak loh. Lah kok sekarang melehek semua toyo? Melehekku tahu pora toyo. Perempuan tuh maunya sekarang menurut saya. Ntar aku dibully yo benda dandan melulu. Kan makanya iklan kosmetik itu kan makin oke yo. Ntar ono pupur apa penghalus kulit. Terus aku mikir, oh ini aku bisa pakai juga ya. Aku ngocok. Ngapain beli ya, orang kulitku ya wis halus kok. Keren nggak? Udah nanti untuk ini opone menghaluskan kulit, wah macam merek, wah pokoknya apa-apa.
Lah saya terus bilang, lah apa ya gituan melulu sih yang dipikirin, sampai anaknya stunting itu loh Pak Jokowi, itu juga masuk loh urusannya. Ibu-ibu tuh sekarang, maaf, jangan saya dibully karena benar, saya dulu ya masak loh, tapi anak saya kan keren-keren tuh yo, cobain, wah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu ada 2 cucu saya, ayo berdiri coba nih, ayo jangan malu nih. No, ini putra putrinya Mbak Puan. Mereka kenapa mau ikut? Karena katanya mau tahu kalau masuk politik itu gimana, nanti boleh nggak panggil saya Mumu. Mumu kalau saya mau masuk politik boleh nggak? Sip. Gitu dong, duduk sayang, gitu lah piye. Ini dua-dua sekolah luar negeri. Nah perempuan tuh maksud saya tuh mbok yo mau berantem yo iso ngono lho. Untung ini ada 4 batalion satgas perempuan loh, alhamdulillah. Bengesan melulu terus make up apa iku mbok aku ono kan koyok pensil apa namanya kayak sapu-sapu gitu, mabuk udah gua. Udah saya mikir lah kapan harap kerja nih, boleh. Nah nanti supaya nggak dibully boleh, tapi yo buat cari pengetahuan. Udah begitu kalau jadi orang partai itu ya sama aja. Kalau saya bilang siap tempur gitu, lalu perempuannya emang waduh mateng dah gua. Coba ya ini Ratu Sima, Ken Dedes, Gayatri, Raja Padmi, waduh namanya wis keren. Tribuana Tunggadewi, Laksamana Malahayati. Ini nanti saya dapat gotong royong akan ini tombol untuk sebuah kapal yang saya buat tadi sudah matur sama Pak Jokowi, itu masuk ke sungai-sungai, jadi tidak di laut. Supaya karena saya dengar ini turun ke bawah lagi loh, karena banyak di remote area itu kalau sakit kan gak bisa hanya pakai jalan darat aja, pakai udara kan mahal. Jadi alhamdulillah gotong royong ini akan diresmikan. Nah Laksamana Malahayati ini laksamana banget loh, baca aja sejarah. Bapaknya dibunuh sama gubernur jenderal kalau nggak salah Sopoyo lali aku, Cornelis, kayak pakai Cornelis. Terus dianya sama anak buahnya itu dijadikan laksamana menggantikan bapaknya. Itu tarung loh, dibunuh loh gubernur jenderalnya. Apa nggak keren ya maksud saya? Perempuan tuh yo iso koyo ngono loh, bukan artinya saya suruh bunuh, enggak, setara, kurang apa lagi. Sekarang aduh aku lihat di TV, aduh kesian banget toyo rakyatku iki. Suami gaplok istri, nek wes dibunuh, aduh aku bilang ini tenanan pora toyo koyo ngene. Kok yo ngono tuh loh, gimana sih aturannya tuh udah ada loh. Ini ada ibu perempuan sama anak itu loh, jadi kan lapangannya itu loh Pak Jokowi, aduh gawat deh. Terus Cut Nyak Din, nah itu Aceh, saya bingung loh kenapa Aceh mengalami kemunduran. Dulunya punya loh Cut Nyak Din, Cut Metia, Ibu Kartini, Dewi Sartika, Rohana Kudus, Hajah Rasuna Said, Maria Marta Tiahahu, Ibu Supeni itu, Mbak, makanya mesti koyok Bu Peni. Itu dibikin oleh Bung Karno menjadi duta besar keliling. Jadi bukan hanya untuk apa, duta besar keliling. Bisa di dunia aja. Ya kalau raja ya itu karena dikasih, dibendung. Tapi kan bayangkan Ratu Elizabeth sekian lama dan memerintahnya menurut saya sangat
benar-benar ngayomi gitu loh. Kan ini maaf baru diganti aja sudah kelihatan bahwa tatanan kerajaan itu sepertinya mulai dipertanyakan. Ada lagi itu Margaret Thatcher terkenal sebagai Iron Lady, Angela Merkel, Christine, ini saya kurang tahu membacanya, Christine Lagarde apa Lagarde. Nah, belum lagi di Mesir, itu makanya kok bingung saya. Cleopatra, Ratu Semaramis, Ratu Bilqis, Sheba, lah kok saiki kemana ya? Kemana ya? Jadi apa sih yang kurang? Jadi kalau dari perempuannya sendiri sepertinya merasa terkungkung kepada bagian dari peradaban budaya. Apa? Lu bukannya mesti dong yang namanya ngurusi rumah tangga segala. Tapi kok bukan hanya itu saja. Jadi persentase tuh ingin saya naikkan. Sekarang udah ada, tapi begini anjlok banget. Yang namanya di legislatif, di struktur, di eksekutif. Jadi tanya saya, sekolahan apa enggak? Yes. Terus kenapa? Sepertinya kok, nah ini Pak Nadiem ini, maaf, mohon izin ya Bapak Presiden, ini ngomongi ke Pak Nadiem, Menteri Pendidikan. Ini ya, apa sih sekarang kurang dari aturannya? Rasanya kok nggak salah ya, udah boleh. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang tercinta, kebayang nggak sebuah negara yang saya sampai ternyuh banget, yang namanya Afghanistan. Bayangkan sekarang itu dimasuki yang menurut berita itu oleh Islam garis keras. Saya hanya melihat di TV. Kenapa? Bayangkan itu yang namanya langsung, yang namanya anak perempuan tidak boleh sekolah, sekolah untuk perempuan ditutup, lalu perempuan guru-gurunya ditiadakan, lalu mereka yang pergi keluar, kalau perempuan minta bekerja, NGO itu diminta untuk supaya tidak boleh memperkerjakan mereka. Ini nanti dipikir ntar ada aja yang mau bully saya, terserah. Tapi ini bukan omongan saya lihat di televisi asing dan itu diomongkan oleh banyak sekarang negara. Bagaimana perlakuan lalu seperti itu, lalu saya ya terus nangis. Kebayang nggak kalau kalian untuk berjuang masuk ke partai itu, apakah bukan juga bagian menghidupi, memberi nafkah kepada anak-anakmu yang terdiri dari laki dan perempuan? Apakah itu akan dipisahkan hanya laki-laki saja, perempuannya akan diabaikan? Lupa kalian. Sekali lagi, kalau benar kalian adalah PDI Perjuangan, kalau memperlakukan hal seperti itu, sudah tahu apa akibatnya. Loh, enak saja. Loh ya, tepuk tangan yang keras. Ini kan jadi sedikit karena perempuannya sedikit. Ya Allah, ya Tuhanku, Gusti Allah itu maringi loh. Masa lupa ini ada Pak Maruf kalau saya salah. Kenapa Nabi Adam itu yang sendiri diberikan namanya Siti Hawa? Ini kan pelajaran. Saya bukan ngomong sendiri loh. Jadi untuk apa sebetulnya? Itu kan supaya berpasang-pasangan. Lah kok sekarang di Indonesia yang telah dimerdekakan, diproklamasikan oleh Bung Karno,
yang telah mengatakan bahwa laki perempuan adalah setara, dan di dalam hukum Republik Indonesia, nih saya bacakan kalau salah apa bunyinya, konstitusi loh, amanat loh, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hebat nggak? Jadi yang salah siapa? Kenapa kita nggak boleh? Itu aja saya ingin tanya. Kenapa? Loh, makanya nggak usah jauh-jauh. Tadi saya kan udah nyombongin diri saya yang patut disombongkan. Bayangin dong, saya kurangnya main di politik apa? Dikejar udah, tinggal satu langkah ditangkap. Tapi kok bisa terbalik? Jadi anggota DPR 3 kali, jadi wapres. Mestinya 99 itu kan mestinya kita menang dan saya mesti jadi presiden loh, jangan lupa. Tapi kan kembali namanya ada politik, itu politik. Nah, karena apa? Sosok saya. Nah, udah jadi presiden, dapat award dari CNBC. Itu enggak sembarangan loh. Apa saya yang minta? Bukan. Karena katanya saya dapat menyelesaikan waktu itu krisis. Loh, ini kalau saya ngomong gini nanti tulisannya Ibu Mega di HUT 50 tahun itu menyombongkan dirinya dengan sukses story beliau bla bla bla. Sebodoh amat. Nah, anak-anakku, seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan saya dimanapun Anda berada, kita masuk dan nih 2023 kan baru mulai. Nah, ini udah disebut ini tahun politik, tahun pemilu. Jadi kan benernya apa sih? Padahal ya udah jalan loh pemilu dari reformasi, modelnya begitu. Ketika zaman Bung Karno 55 udah, waktu zaman Orde Baru udah, sekarang dibilang ini reformasi, ini kelima ya, kita pemilu kelima ya. Nah, jadi kan sebetulnya sudah ya. Ya terus kenapa ya kok kayaknya sekarang itu heboh tapi nggak jelas gitu. Saya bilang kok tahun ini itu saya sebut seperti tahun anomali gitu. Jangan juga keadaan weathernya juga sekarang kan tidak jelas ya. Maksud saya aturannya kan sudah ada, tata kenegaraan ada, tadi seperti tadi konstitusi saya sebut, terus yang namanya pemerintahannya sudah ada aturannya. Lah sebetulnya kan kita kerja, terus setelah itu ya masing-masing dong, ya dong, untuk bagaimana nanti berjalan dengan baik, harus tepat waktu. Ini mari kita pikirkan bersama perjalanan Republik yang 77 tahun, tahun ini tentunya 78, bahwa dari sisi pemilu apapun pada waktu itu luar biasa loh, membangun Republik, dan akhirnya meskipun tentunya baru tahun 55 itu ada pemilu, tapi artinya itu kan pemerintahan menoto diri. Terus setelah itu pemilu juga makin berjalan. Nah, jadi kalau sudah diputuskan itu susah payah kan. Sampai saya pikir ya pada waktu kita mengadakan sidang MPR, itulah yang juga karena belum ada pemilu langsung, yang mestinya padahal janjiannya partai yang menang itulah yang akan dicalonkan jadi presiden.
Tapi kan karena belum pemilu langsung, jadi yang dilakukan adalah di sidang MPR. Kejadiannya kan begitu. Buat saya itu sebagai sebuah perjalanan saja. Pembelajaran pada saya. Republik yang kita bangun ini ternyata tidak mudah. Dan kalau tadi kemarin ditanya oleh Kompas, saya bilang, apa yang Ibu harapkan untuk ke depan? Saya ingin apa yang sudah dijalankan itu konsekuen. Harus ada kontinuitas. Karena saya sendiri tidak bisa tahu, saya bilang, kalau nanti sepertinya membuat patokan pemimpin seperti apa yang akan sekiranya akan Ibu pilih. Saya akan bilang, mungkin saya sudah ada di awang-awang. Jadi sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi, kalau gampangnya, lalu turun ke Undang-Undang Dasar 1945, itu kan sudah sepakat semua dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang. Konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya, lo ya betul enggak, susah payah loh kita ini menginginkan dan menjalankan supaya satu, Republik ini utuh. Kedua, bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama, ya itu yang dijalankan. Kita boleh, mari kita lihat yang namanya Amerika Serikat, karena kadang-kadang kan kita senang banget ngeliatin ke Amerika Serikat. Itu sudah 200 tahun lebih loh, presidennya udah berapa, tapi partainya itu hanya 2 loh. Saya tanya, apa benar sih partainya Amerika itu cuma 2? Ketika saya diundang ke Amerika hampir 40 hari, mereka bilang ada keinginan untuk bikin partai, tapi ya nggak ada, nggak bisa. Lembok ya, hal itu menurut saya hal yang baik. Jadi ketika Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup, mendadak gitu, sepertinya terus dibuat kesalahan, terus dilengserkan. Ini apa mau begitu terus? Ini pertanyaan saya, seorang ibu, seorang ibu rumah tangga, tapi juga warga negara Indonesia. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Ini orang kan sekarang nunggu. Nah makanya enggak dah, dengan segala hormat saya pada teman-teman saya partai lain, saya mau konsolidasi rumah tangga saya aja dah. Kenapa? Lah karena kayaknya kan semua katanya Hasto, wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasto loh, kalau salah Hasto mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget, ngopo toyo orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu.
Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang